Apa kabarnya? Baik. Baik. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang atau memberikan penyuluhan tentang diare. Apakah ada yang tahu pengertian tentang diare? Tidak. Tidak ada. Baik, Ibu akan menjelaskannya ya. Diare. Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Konsistensinya berwarna kekuningan dan pada berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja. Kemudian diare adalah tinja yang sedikit melembek dari biasa atau hanya bertambah sering beberapa kali saja. Kemudian macam-macam diare. Ibu akan menjelaskan macam-macam diare. Macam-macam diare terdapat diare akut. Diare akut yang terjadi secara mendadak pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat. Kemudian yang kedua diare kronik. Diare kronik adalah diare yang berlanjut lebih dari 2 minggu, disertai kehilangan berat badan atau tidak bertambah berat badannya selama masa tersebut. Kemudian etiologi tentang diare. Etiologi tentang diare, faktor infeksi, saluran pencernaan makanan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Kemudian infeksi bakteri, Vibrio. Kemudian infeksi virus. Kemudian faktor malabsorpsi karbohidrat. Kemudian malabsorpsi lemak, malabsorpsi protein, faktor makanan. Makanan basi, makanan beracun, alergi terhadap makanan. Kemudian derajat dehidrasi pada diare terdapat dehidrasi ringan, rasa haus, kemudian oligouria, kemudian dari dehidrasi sedang. Tanda-tanda dehidrasi ringan, mata cowong, ubun-ubun cekung, kemudian turgor turun. Selanjutnya dehidrasi berat. Apakah ada yang tahu? Tidak. Baik. Dehidrasi berat, tanda dehidrasi ringan dan sedang. Kemudian SSP, apatis, somnolen, sofor, koma. Kemudian gangguan elektrolit, hipona, hiperna, hipoka. Kemudian cara penanganan diare. Cara penanganan diare menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Kemudian sehingga penderita harus diberi cairan sebanyak mungkin untuk menggantikan cairan yang hilang sebagai pertolongan pertama. Kemudian diberi cairan rumah tangga seperti air taji, air sayur, air matang, teh. Kemudian di samping itu harus diberi cairan elektrolit berupa oralit. Jika tidak ada oralit, biasa menggunakan larutan garam atau gula untuk mencegah diare tersebut. Kemudian cara pembuatannya sebagai berikut: 1/4 sendok atau ujung garam dilarutkan dalam 1 gelas air matang. Selanjutnya penderita diberi minum. Kemudian nutrisi bagi penderita diare. Kondisi persitaltik usus yang tidak memungkinkan, maka perlu diberi makan yang lunak untuk membantu persitalik usus. Bagi yang masih menyusui, ASI tetap diberikan dan pasti diencer. Sebaiknya saran ibu menjaga lingkungan selalu bersih, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, perhatikan makanan minuman yang hendak dikonsumsi, kemudian mengkonsumsi makanan berserat rendah dan pesat. Kemudian apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang
diare. Baik, saya akhiri. Terima kasih.